Kami ini berasal dari kantor namanya Balai Pengelolaan Hutan Lestari. Kalau kita di sini wilayah 8 Pontianak, jadi sebuah UTT dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan saya sama Pak Wendy satu kantor. Kemudian ada Bu Nini itu dari Dinas LHK Provinsi, kemudian ada Pak Kawit dan Pak Makren, dan ada kawan satu lagi itu dari KPH. Jadi kita berkolaborasi lah. Nah, maksud dan tujuan kita hadir di Desa Sembelangaan ini yang jelas adalah kami ingin memperkuat, meyakinkan, dan memastikan kepada bapak-bapak mungkin yang sudah mendapatkan informasi dari Pak Rawit, kan? Bahwasanya kita di tahun 2024 BPHN itu mendapatkan dana poluensi. Nah, tahun 2024 dari seluruh Indonesia itu 125 KPH yang ditunjuk, Pak. Nah, di Provinsi Kalimantan Barat kita hanya 5 KPH. Yang pertama itu adalah kayak UPT KPH wilayah Sintang Utara, kemudian Melawi, kemudian ada di Kabupaten Kuburaya, Sanggau Timur, Pak, Sanggau Timur, kemudian barulah di Ketapang Selatan. Nah, apa yang disampaikan oleh mungkin dari KPH kemarin itu adalah sebagai pengantar awal, karena kami bergerak itu harus dalam kerangka kita sudah punya areal gitu loh, Pak. Nah, apa yang disampaikan mungkin dari KPH kemarin adalah awalnya, Pak. Jadi setelah kami sudah memastikan bahwa di Ketapang Selatan ini ada, nah, barulah kita akan turun untuk melakukan kajian terhadap lokasi yang diusulkan. Nah, jadi pada saat ini kita akan melihat lokasi yang diusulkan oleh KPH Ketapang Selatan. Nanti kita akan memastikan bahwa areal itu adalah areal yang masuk dalam PS, Pak. Jadi memang persyaratannya adalah lokasi yang akan dijadikan agroforestry ini adalah lokasi yang sudah memiliki perizinan PS, mau dia itu hutan desa, ya kan, hutan kemasyarakatan, hutan adat, ya kan. Jadi prinsipnya adalah seperti itu. Nah, yang keduanya kita ingin melihat rona awal, Pak. Jadi rona awal ini kita lihat dulu lokasi yang akan kita lakukan program agroforestry. Di situ kita akan melihat vegetasi awalnya. Jadi setelah nanti kegiatan ini dilaksanakan, kan pasti ada perubahan gitu. Terus kita punya areal sebenarnya minimal 5 hektar. Jadi prinsipnya 5 hektar. Tapi kalau misalnya kita memang punya areal lebih dari 5 hektar, silahkan saja gitu kan. Yang penting nanti akan tersusun ranteknya. Jadi tahap awal ini kami, Pak. Jadi kami memastikan lokasinya sudah Oke, siap pokoknya. Jadi tinggal nanti sudah jadi perjanjian kerjasama jadi dengan KPH nanti menyusun rantek, Pak, bersama-sama dengan kelompok LPAD ini. Jadi prinsipnya ketika sudah terjadi perjanjian kerjasama dengan KPH, ya berarti jalan terkait dengan komoditas. Nah, komoditas yang akan Bapak tanam di sana, ya nanti ini agroforestry, Pak. Jadi agroforestry itu paduan antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Itu tanaman pertanian yang dipersyaratkan itu adalah yang kayu-kayuan juga, tidak bangsa yang padi apa segala macam itu tidak. Jadi itu tanaman-tanaman kehutanan juga, tanaman berkayu juga seperti kopi, kakao dan segala macam. Itu silahkan ditentukan sesuai dengan kesesuaian tapak. Itu yang paling penting, kesesuaian tapak. Jangan sampai ketika kita sudah menetapkan satu komoditas ternyata tapaknya tidak cocok atau yang tidak biasa kita tanam. Jadi rantek itulah dasar kita untuk memulai pekerjaan. Seperti itu. Mungkin itu Pak DPD, Pak, yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Halo sahabat Rimba, hari ini kita mengadakan kegiatan survei lokasi calon areal agroforestry dari dana Poluensi Norway tahun 2024, dan di sini adalah lokasi yang akan dipilih oleh KPH
Ketapang Selatan, dan kami sudah bersama dengan Pak Iskandar, Ketua LPHD. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang terkait dengan areal yang dicadangkan atau direncanakan menjadi lokasi agroforestry tersebut ya. Nah, Pak Iskandar, Ya. jadi kalau misal tadi kan kita sudah ada perencanaan awal gitu kan dari KPH Ketapang Selatan. Jadi areal kemarin yang direncanakan, yang ditunjuk untuk areal itu tuh kan daerah sana ya Pak ya. Ya, awalnya Nah, gitu ya. tadi kita lihat memang terkait dengan Terjal agak. lokasi itu sangat-sangat terjal ya. Dan kita juga belum dapat mencapai sampai ke titik koordinat di mana posisi areal itu. Nah, sekarang yang kita pilih ini lokasinya di mana nih Pak? Ya. Insya Allah lokasi tidak jauh dari belakang kita duduk ini Pak. Mm-mm. Akan Ke arah kita sana ya? arah sana. Jadi kenapa kita pilih di sini Pak? Mm-mm. Kebetulan pertama akses. Mm-mm. Aksesnya mungkin saya ingin kolaborasikan antara agrowisata kami dengan kalaupun itu terjadi tanam tumbuh-tumbuhan yang istilah sifat buah-buahan, Mm-mm. insya Allah itu akan bersatu dengan wisata itu. Mm-mm. Kedua, tidak kalah penting masalah akses untuk menuju ke sini Pak. Mm-mm. Dan untuk tanah yang kita kelola kayaknya Mm-mm. cocok, tidak terlalu mereng dan Mm-mm. tidak terlalu banyak berbatuan juga Pak. Dan sudah menjadi areal yang dah terbuka Mm-mm. untuk dasar kita untuk memilih tempat ini Pak. Mm-mm. Jadi kalau misal dari depan sana ya Pak ya, maksudnya kurang lebih 1 kilo lah ya kan, tapi masih bisa diakses dengan kendaraan roda 4 Ya, sampai ke sini. Nanti kalau misalnya kita dari awal ini kan Padang Ilalang kan Pak, ya, Padang Ilalang ya kan. terbuka Pak. Nah, sampai Sering ke sana kan. kebakaran Pak, sering kebakaran di sini. Oh, di sini. Awal. Pas benar Pak, kalau misalnya kebakaran gitu, untuk mencegah kebakaran juga harus ditanamin Ya, karena ya. ada pengawasan nanti kan. Sampai ke sana kan? Iya ya Pak. Sampai ke sana baru Ya. ada vegetasi yang Ya. berhutan ya kan. Iya ya Pak. Nah, itu berarti LPHD Desa Selembagaan ya masih. Nah, Nah, gitu. Cuman tukar posisi lah. Kemarin yang diusulkan di sana agak Ya. lumayan terjal di sini. Nah, objek wisatanya apa tadi? air terjun Batu Hitam. Air terjun Batu Hitam. Jadi pas itu. Iya. Jadi habis capek-capek nanam Nah, kita masuk ke situ Pak bisa. Nah, jadi kita rencanakan nanti luasannya berapa hektar nih, Pak? Untuk tahap pertama mungkin bisa 5 hektar bisa Pak. Wow. Tapi kalau Memang- udah berlanjut kita sudah siapkan juga tempat yang iya. bisa kita pakai juga. Jadi Misalnya untuk tahap pertama ini kita usulkan 5 hektar dulu 5 hektar ya. dulu lah. Ya, memang minimalnya 5 hektar sih, Pak. Nanti. Nah, terkait dengan nanti ketika kita sudah menetapkan ini menjadi areal agroforestry kita, ini yang akan ditanam apa? Nah, itu Pertama- harus dipastikan dulu, Pak. Pertama harapan kami Mm-mm. dari KUPS atau lembaga LPHD ini Pak, Mm-mm. oke kita menanam yang bentuknya pohon, tapi Mm-mm. pohon itu bisa berbuah dan bisa menghasilkan nilai ekonomi Pak. Mm-mm. Kalau perlu ya bibit unggul lah Pak, kalau Mm-mm. bisa seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk yang lebih jauh itu Mm-mm. boleh lah, Mm. yang tanaman-tanaman hutan boleh kita Mm-mm. kembangkan di situ. Oh, gitu. Harapan kami kalau bisa tuh kayak durian, Mm-mm. cempedak, petai, jengkol itu kan ada nilai ekonomi ya Pak. Oke. Harapan Iya, kami seperti itu. oke. Siap, bagus tuh Pak. Kalau di areal-areal yang terbuka ini, ya kan, Ya, kita ya. tanamin durian juga dulu. Ya, Nah, mudah-mudahan di sana baru kita jengkol petai segala macam ya. Ya. Jadi dengan areal yang terbuka seperti itu tuh kan berarti kita perlu bibit lah. Kalau misalnya jarak tanam 10 kali 10 untuk duriannya ya. Iya Pak. Nah, berarti 1 hektarnya paling ini yang terbuka 1 hektar nyampe enggak? Lebih lah Pak. Lebih lah Pak. ya. Jadi yang unggul lah ya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau nanti setelah kita tetapkan sebagai apa ini nanti dalam penyusunan ranteknya ya. Ya. Ini kira-kira akan melihat rona nih Pak. Ya, ya, Jadi ya. rona-rona. Jadi kalau udah dilihat dari posisi-posisi yang di sekarang ini nih kan area yang terbukanya sekitar berapa hektarnya kan? Dia ke arah sana terus kan Pak? Ya, ke sana. Ke arah sana Kalau terus ya kan? sampai ke sana kita 7-8 hektar sebenarnya ada yang terbuka ini Pak. Nah, ada 7-8 hektar. Lumayan juga itu Pak. Jadi intinya bahwa pertama adalah lokasi yang diusulkan adalah LPHD ya, hutan desa hutan desa. Sebelangaan. Kemudian areal luasan yang dicadangkan untuk program ini adalah 5 hektar. 5 hektar. Nah, kemudian jenis pohon berhutan Ya.
kemudian ada pohon buah-buahan Iya. ya Pak, seperti durian ya, jengkol, cempedak dan segala macam ya. Nanti tinggal kita Rona ya yang belum Pak ya. Jadi ada kendala, kita ngedrone harusnya hari Iya. ini, Iya. tapi mungkin besok masih Insya ada Allah bisa. kesempatan. Nah, kita lihat Rona di sana karena di sana lumayan agak lebat kan Iya. hutannya itu kan. Kita mungkin nggak sampai ke yang lembat Enggak sampai yang ya. terbuka Ah, aja. yang berarti ke sana terus berarti. yang terbuka aja kita Oh, makan dulu. Dan itu nanti berbatasan dengan perusahaan kah? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada ya? Langsung sana sampai masa-masa Oh, yang udah ada sawit itu tuh punya masyarakat. Enggak ada. Bukan itu. enggak ada perusahaan. Oke. Begitu sahabat Rimba, mungkin untuk survei calon lokasi agroforestry dari desa ya. Desa Simpang 3 Desa Simpang 3 Sebelangaan dan hutan desa Sebelangaan. Sebelangaan. Nah, demikian, salam lestari. Oke. Sumber air di sini. Ini Pak, memang saya ciptakan, makanya mau saya tata juga karena ada tempat campingnya nanti. Oh, ada tempat campingnya juga. Nah, di sini aman. Oh, udah pas lah penataannya kan. Nanti kan kebun buah-buahan di sana. Nah, jadi wisata alam, wisata agro ya. Ya, gitu dong. Nah, langsung sekalian pas tuh. 5 hektar berarti dari Batu Sade lah kita ambil.
cabang sungai dia memakai ini bilang, jadi dia hitung dia bang dan desa Sabang itu masuk ke wilayah kami 200 dia bilang ya kalau itu